Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual dan terpercaya bersama saya, Sekila Sukma dan rekan saya, Amanda Novita, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, keputusan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi Timnas Cina menjadi sorotan publik. Meskipun saat ini Elkan tengah berada di Bali, tempat pemusatan latihan Timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025, namun namanya tidak tercantum dalam skuad yang dirilis oleh akun PSSI. Diketahui Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari PSSI terkait alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke dalam tim nasional. Gimana sih pendapat Bapak atau tanggapan Bapak tentang absennya Elkan Bagot di laga Juni nanti? Ya, karena selama ini kita melihat bahwa Elkan yang menjadi tulang punggung di atas, tentunya kita merasa ragu juga dengan baru. Tetapi ini pesan saya, main bola itu bukan individual. Main bola adalah suatu gerakan yang dinamis, saling mendukung dan terus diadakan manuver-manuver. Taktik juga mempengaruhi daripada kemenangan. Kadang orang pasang di atas, padahal yang menyerang yang masuk adalah yang di samping kiri kanan. Jadi memang bisa juga tipuan. Tetapi yang sekarang ini pelatihnya nggak main-main karena dia juga pemain yang terkenal. Jadi nggak asal pilih gitu. Jadi mari aja kita di samping kita main baik, ya doa kita lah yang harus kita lakukan. Menurut saya nggak ada masalah ya buat nggak hadirnya Elkan Bagot di timnas, karena di posisi back yang mengisi tempatnya sudah ada banyak seperti Jaides, Rizky Ridho. Jadi udah oke banget sih menurut saya. Kalau misalkan ditambah satu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman menurut saya sekarang tuh udah klub tuh Jaides dan Rizky Ridho. Itu aja sih. Kalau saya sendiri sih it's okay ya, dalam arti kayak kita sendiri pun di tim nasional kita sendiri, kita punya kedalaman skuad yang cukup ya untuk dari sisi back itu sendiri, apalagi untuk back tengah ya, karena sebenarnya kita harapkan itu mungkin dia bisa masuk di starting line up melawan Cina ya. Cuman ya memang kalau itu keputusan dari sang pelatih sendiri dan memang itu yang terbaik juga untuk tim, menurut gue sih nggak masalah, karena ya kita juga punya back yang maksudnya dari line up sendiri, kita di back itu kita udah cukup lah. Banyak yang bisa mengisi di posisi itu tersebut. Saya rasa itu fair sih. Kira-kira absennya Elkan ini tuh berdampak nggak sih buat performa timnas nanti? Saya rasa sih, menurut saya pribadi sih nggak. Kenapa? Karena untuk chemistry 3 back sendiri itu sudah paketan ya. Dalam arti emang udah line up terus di setiap timnas kemarin. Jadi kayak menurut gue dengan hadirnya Elkan itu pun, ya oke, untuk itu Elkan untuk starting pun itu oke. Cuman bisa dibilang untuk paketan 3 kita sendiri, ada Itses, ada Rizky Ridho sama Hilgers mungkin, itu pun sudah bisa membuat tim kita bisa jauh untuk mendapatkan 3 poin, mau di kandang home atau di away mungkin gitu. Menurut saya ada, tapi tidak besar karena mereka sudah profesional ya. Kenapa? Karena Elkan Bagot hanya 1, tetapi yang lain kan sudah. Artinya kekompakan mereka itu memang tercopot 1. Tetapi kalau ada jadi yang bintang lagi, mengapa tidak? Ini mereka sekarang saya dengar TC di Bali sudah berangkat semua ya. Ya, jadi Tom Haye udah apa semua datang. Jadi ya saya pikir seru lah ya. Cina juga nggak mungkin mau ngasih begitu, tetapi dukungan, ingat, dukungan publik itu mempengaruhi. Ada 20%. Nah, tinggal kita ini gimana mainnya. Mestinya di depan publik dia lebih semangat. Kalau kita lihat dari laga sebelumnya pas lawan Bahrain sih enggak ya. Menurut saya udah paling cocok tuh Rizky Ridho sama Jaides.
Apa harapan kakak buat laga mendatang nih, laga Juni nanti mendatang? Yang pasti kita realistis, lawan Cina kita menang, lawan Jepang minimal seri lah. Harapannya sih kita untuk kita sendiri di timnas kita 6 poin ya, dalam arti untuk home dan away itu sendiri. Dan mungkin match krusial itu sendiri ada di Cina ya, di GBK, karena itu yang kita harapin dan semoga kita bisa pulang bawa 3 poin dan ya mungkin di Jepang pun sendiri kita away nanti kita juga bisa merebut 3 poin dari Jepang itu sendiri. Ya kalau kita berpikir cebang dulu ya apa Cina. Cina memang sekarang ini di posisi di bawah kita. Tapi paling tidak kan tadi saya bilang, paling kecil kita 1-1. Tapi untuk angka dapat minimal 1-0. Mungkin bisa 2, bisa apa gitu ya. Nah ini sangat tergantung. Kadang-kadang orang main ke daerah kita ada greget gitu. Waduh nanti gimana gini. Nah itu juga mudah-mudahan itu mempengaruhinya sehingga kita melakukan yang baik. Tapi ini menjadi ingatan kita. Supporter kita jangan terlampau heboh sehingga merusak permainan terus akhirnya menjadi hukuman bagi kita. Nah ini adalah momen-momen yang penting. Kalau untuk Jepang saya rasa agak susah lah ya. Karena kecuali Jepang main-main sedikit lah. Ya, karena Jepang udah di atas, sudah menang aja nggak perlu dia udah di atas, kira-kira gitu. Beralih ke berita selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 6 Juni tahun 2025, umat muslim di Jakarta mulai mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Harga hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini di wilayah Jakarta sangat bervariasi, tergantung pada berat hewan yang dipilih. Hingga kini, harga hewan kurban di Jakarta terus mengalami kenaikan harga. Saat ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Fitri Azahra yang berada di lokasi. Ya, silakan Fitri. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi titik penjualan hewan kurban yang dimana saat ini sudah mendekati atau sudah menjelang mendekati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Yang dimana lokasi saya saat ini saya sedang berada di daerah Pejaten Pasar Minggu. Sudah banyak sekali titik lokasi penjualan hewan-hewan kurban di beberapa titik lokasi. Namun saat ini saya sedang berada di daerah Pejaten Pasar Minggu. Dan pada tahun ini juga sudah ada beberapa info mengenai kenaikan harga hewan-hewan kurban yang ada di daerah sekitar Jakarta. Dan harga di hewan kurban yang ada di daerah Jakarta relatif bervariatif tergantung dengan harga hewan kurban sesuai dengan beratnya gitu. Untuk informasi lebih lanjut saya sudah bersama dengan narasumber saya. Baik Bapak. Apakah benar Bapak untuk harga hewan kurban di daerah Jakarta saat ini menginjak atau untuk nominalnya naik Pak? Oh ya, ini sekarang ada kenaikan harga di angka 500 sampai 1000 karena faktornya sekarang dari izin sama transportasi ya. Nah itu kalau harga sapi sebenarnya relatif sama. Cuman kenanya harga mahal kan di transportasi sama biaya perawatan. Oke, baik Bapak. Namun kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dan di tahun ini karena relatif harganya lumayan naik dan fleksibel, menurut Bapak sendiri apakah daya penjualan atau daya minat dari pembeli itu menurun atau malah relatif sederhana seperti biasa? Oh, sederhana aja biasa, nggak ada ini. Ya karena mungkin faktornya masih lama, pergerakannya juga kan kita nggak bisa ini ya, namanya orang beli. Ya mudah-mudahan sama. Oke Bapak, untuk Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri untuk orang-orang yang baru pertama kali membeli hewan kurban, ada nggak sih Pak tips and trick yang Bapak tahu biar orang-orang tuh tahu cara membeli hewan kurban seperti apa? Kalau triknya sih nggak ada ya, langsung aja kita nego di lokasi. Bagaimana sih? Barusan juga udah laku hari ini, pagi ini. Ya. Untuk hari ini udah berapa ekor Pak? Untuk hari ini kira-kira udah 25. Udah 25. Baik, terima kasih Bapak.
Baik pemirsa, mungkin itu saja informasi yang saya dapat sampaikan. Saya Fitri Azahra dan Fauzia menyampaikan kembali ke studio. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Amanda Novita dan rekan saya, Sekila Sukma, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.